Di salah satu sudut kampus, Nina duduk sambil menatap layar ponselnya. Sesekali, tersenyum saat melihat deretan foto liburan keluarganya yang lama tidak ia kunjungi. Di depannya, Dika sedang sibuk dengan laptopnya. Jari-jarinya mengetik cepat seolah dikejar waktu. "Sudah siap kan? Minggu depan kita berangkat," ucap Nina, memecah keheningan. Dika mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Siap dong, sudah lama banget nggak pulang kampung." "Kamu tahu nggak, terakhir aku pulang itu pas semester 3. Jawabnya sambil menutup laptop. Nina tertawa kecil. "Wah, lama juga. Aku juga udah kangen suasana rumah. Apalagi kue buatan ibu pas Lebaran, kayaknya udah kebayang di kepala," ucapnya sambil memejamkan mata, seolah mencium aroma kue itu dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Rian datang dengan napas sedikit tersengal. "Hei, kalian gak bakal percaya. Aku nemu jalan pintas buat pulang kampung," katanya dengan nada penuh semangat. Dika menatapnya skeptis. "Jalan pintas? Jangan bilang itu jalan yang katanya angker itu?" Rian hanya tertawa sambil menggeleng. Bukan. Ini beneran, jalannya lebih sepi dan katanya bisa memangkas waktu perjalanan sampai setengahnya," ucapnya yakin. Nina mengerutkan kening. "Setengahnya? Serius? Aku nggak pernah dengar ada jalan seperti itu," katanya sedikit ragu. Rian langsung mengeluarkan ponselnya, menunjukkan peta digital yang sudah ditandai. "Ini nih, lihat. Kita bisa potong jalan di sini dan masuk ke jalur yang lebih pendek. Temenku pernah lewat situ dan katanya aman-aman aja," jelasnya. Dika mengamati peta itu dengan seksama. "Yakin aman? Jangan sampai kita malah nyasar di tengah hutan," ucapnya sambil tersenyum kecut. Rian menepuk pundak Dika dengan percaya diri. "Tenang aja, kita kan bertiga. Lagian semakin seru kalau ada petualangan sedikit," jawabnya santai. Nina tertawa kecil, meskipun di dalam hatinya sedikit ragu. Obrolan mereka berlanjut dengan tawa dan candaan, seolah perjalanan itu akan menjadi petualangan kecil yang seru. Mereka merencanakan perbekalan, siapa yang akan menyetir terlebih dahulu, dan tempat peristirahatan yang akan mereka singgahi. Tanpa mereka sadari, keputusan untuk mengambil jalan pintas itu akan menjadi awal dari teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Di luar jendela kampus, langit mendung mulai menggelayut, seolah mengirimkan peringatan samar-samar. Namun, tidak ada yang menyadari. Mereka hanya tertawa, merencanakan perjalanan pulang kampung yang seharusnya membawa kebahagiaan. Malam itu, mereka bertiga bersiap-siap di tempat parkir kampus. Dika yang membawa mobil, sementara Nina dan Rian sibuk memasukkan barang-barang ke dalam bagasi. Udara malam terasa sejuk, ditemani gemerlap lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. "Yakin kita nggak lewat jalan biasa aja? Lebih aman kan?" tanya Nina sambil memastikan barang bawaannya sudah lengkap. Rian yang duduk di kursi depan hanya tertawa kecil. "Tenang, Nin. Aku udah cek ulang di peta, jalannya mulus, nggak banyak kendaraan. Malah bisa ngirit waktu sampai 2 jam, jawabnya. "Mantap." Dika menyalakan mesin mobil. Suara deru mesinnya mengisi keheningan malam. "Ya sudah, kalau memang aman, kita coba aja. Siapa tahu beneran lebih cepat," ucap Dika sambil memutar setir keluar dari area parkir. Perjalanan dimulai dengan suasana santai. Mereka menyusuri jalan utama dengan lampu kota yang masih terang. Jalanan cukup lengang, sehingga mobil melaju dengan kecepatan stabil. Sepanjang perjalanan, mereka saling bertukar cerita, bercanda, dan sesekali bernyanyi mengikuti lagu yang diputar di radio. Namun, ketika mereka mulai memasuki jalur pintas yang ditunjukkan oleh Rian, suasana mulai berubah. Lampu jalan semakin jarang, dan hanya tersisa bayangan pohon yang menjulang di kiri dan kanan. "Kok sepi banget ya? Kayak nggak ada yang lewat sini," bisik Nina sambil menatap keluar jendela. Pohon-pohon tua dengan batang besar tampak melambai-lambai, diterpa angin malam. Daun-daun kering berserakan di jalan, berbisik pelan saat terinjak ban mobil. Rian mengangkat bahu. "Ya, namanya juga jalan pintas. Pasti nggak banyak yang lewat sini. Lagian, makin cepat sampai kan?" Jawabnya seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dika hanya mengangguk sambil fokus mengemudi.
Jalannya memang mulus, tapi entah kenapa perasaan Nina tidak nyaman. Setelah hampir setengah jam menyusuri jalan itu, sinyal ponsel mereka mulai hilang satu persatu. "Loh, sinyalku hilang," ujar Nina sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berharap sinyal kembali. Rian mencoba ponselnya, namun hasilnya sama. "Nggak masalah, ini tinggal lurus aja. Jalannya cuma satu arah," kata Rian menenangkan. Dika memperlambat laju mobil ketika kabut tipis mulai muncul di depan. Semakin jauh mereka melaju, kabut itu semakin tebal menutupi pandangan. "Kok tebal banget ya? Harus pelan-pelan nih," ucap Dika sambil memegang setir erat-erat. Nina menatap ke depan dengan cemas, jalan di depan tampak samar-samar, seakan tertelan oleh kabut. Tiba-tiba, mobil berhenti. Dika menginjak rem dalam-dalam. "Ada apa, Dik?" tanya Rian dengan nada bingung. Dika menunjuk ke depan, mata mereka bertiga langsung tertuju pada sebuah gerbang tua yang berdiri di tengah jalan. Gerbang itu besar, terbuat dari kayu tebal dengan ukiran-ukiran kuno yang sudah lapuk dimakan waktu. Di atasnya, papan nama yang sudah pudar terbaca samar. "Selamat datang di kampung." Tulisan terakhirnya sudah pudar dan tidak terbaca. "Ini, kampung apa?" tanya Nina setengah berbisik. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang tahu. Rian menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Mungkin ini jalan tembusnya. Ayo, kita coba masuk," ujarnya penuh percaya diri. Dika menatap Rian ragu, sementara Nina menggigit bibirnya cemas. "Kita nggak punya pilihan lain, kan? Udah terlalu jauh buat balik," ucap Dika akhirnya. Dengan berat hati, ia menginjak pedal gas perlahan. Mobil mulai merayap memasuki gerbang tua itu. Di balik gerbang, jalanan berbatu menanti mereka. Dihiasi, pepohonan yang meranggas di kiri dan kanan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan keheningan mencekam. Begitu roda depan melewati batas gerbang, suara angin mendesir kuat, seolah ada bisikan samar yang mengiringi langkah mereka. Kampung itu tampak sunyi, tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya kabut tebal yang menyelimuti setiap sudutnya. Dan tanpa mereka sadari, jalan di belakang perlahan menghilang di telan kabut. Derit pintu gerbang perlahan tertutup di belakang mereka, seolah-olah tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Dika menghentikan mobil di tengah jalan berbatu itu. "Seriusan ini kampung? Kok sepi banget?" ucapnya sambil melongokkan kepala keluar jendela. Rian memperhatikan sekeliling, matanya menyipit mencoba menembus kabut tebal yang masih menggelayut, rendah. "Ya, mungkin udah malam kali. Orang-orang udah pada tidur," jawabnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Nina merapatkan jaketnya, hawa dingin menyusup ke tulang. "Tapi, ini kampungnya aneh banget kan? Lihat tuh, rumah-rumahnya kayak nggak ada yang terawat," ucapnya sambil menunjuk ke arah deretan rumah kayu di pinggir jalan. Rumah-rumah itu berdiri dengan cat yang sudah mengelupas. Jendela-jendela kayunya tertutup rapat, dan beberapa di antaranya dipenuhi sulur-sulur tanaman liar. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang pekat. Dika menghela napas panjang. "Oke, kita turun aja, lihat sekeliling. Mungkin ada orang yang bisa kita tanya," usulnya sambil mematikan mesin mobil. Ketiganya turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Tanah di bawah kaki mereka terasa lembab dan licin, seolah baru saja diguyur hujan. Tapi anehnya, tidak ada genangan air sama sekali. "Permisi," teriak Rian sambil mengetuk pintu salah satu rumah yang tampak sedikit lebih besar dari yang lainnya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi. Kali ini lebih keras. "Permisi, kami tersesat. Apa ada orang di dalam?" Masih tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya yang kembali. Mereka bertiga saling pandang. Kebingungan mulai terasa. "Nggak mungkin. Kosong kan? Ini kampung. Pasti ada orang," gumam Nina sambil melangkah lebih dalam ke arah jalan utama. Di sepanjang jalan, rumah-rumah berjajar rapi namun tampak usang dan berdebu. Beberapa pintu terlihat terbuka sedikit, namun tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Saat mereka melangkah lebih jauh, Dika menunjuk ke arah ujung jalan. "Lihat, ada lampu,"
katanya setengah berteriak. Mereka segera berlari kecil menuju sumber cahaya tersebut. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah besar dengan papan bertuliskan "Penginapan Melati" di atas pintunya. Lampu minyak kuno tergantung di depan pintu, berkedip-kedip tertiup angin. "Kita coba masuk, siapa tahu ada orang," ucap Rian sambil menggenggam kenop pintu kayu itu. Tidak terkunci. Pintu itu terbuka dengan derit panjang, memperlihatkan lorong panjang yang remang-remang. Lampu-lampu minyak berjejer di sepanjang dinding, memberikan cahaya temaram yang menimbulkan bayangan aneh di setiap sudutnya. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Bau kayu tua bercampur debu tercium kuat. "Halo, permisi," panggil Nina. Suaranya menggema di sepanjang lorong, namun tetap tidak ada jawaban. Ketika mereka hampir memutuskan untuk keluar, seorang wanita tua muncul dari balik meja resepsionis. Wajahnya keriput, rambutnya putih disanggul rapi. Senyumnya tipis, namun matanya kosong menatap mereka. "Malam, anak muda. Mencari tempat untuk menginap?" Tanyanya dengan suara pelan, namun jelas. Rian, yang memang selalu berani, langsung mengangguk. "Iya, Bu. Kami tersesat. Jalan tadi berkabut tebal, dan kami nggak bisa balik," jawabnya. Wanita tua itu mengangguk pelan. Tangannya bergerak, meraih sebuah buku catatan tua. "Kalian bisa menginap di sini. Malam ini akan panjang," ucapnya dengan nada yang aneh. Nina dan Dika saling pandang, merasakan keganjilan dalam kata-kata wanita tua itu. Namun, rasa lelah dan dingin membuat mereka mengabaikan firasat tersebut. "Ya sudah, Bu. Kami ambil satu kamar," kata Dika sambil mengeluarkan dompetnya, namun wanita itu hanya menggeleng. "Tidak perlu, Nak. Di sini, pembayaran tidak diperlukan," jawabnya sambil menyodorkan sebuah kunci kamar. Mereka bertiga naik ke lantai atas. Suara lantai kayu berderit di setiap langkah mereka. Kamar yang diberikan cukup besar, dengan 3 ranjang kayu berjajar rapi. Jendela, kamar menghadap langsung ke jalan utama, namun anehnya, tidak ada apapun di luar selain kabut pekat. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki berderap di koridor, samar-samar terdengar di balik pintu kamar. Nina membuka sedikit jendela, mencoba melihat keluar, namun yang tampak hanya bayangan samar seseorang berjalan pelan di tengah kabut. "Kamu lihat itu?" bisiknya pelan pada Dika yang langsung mendekat. Dika menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. "Iya, tapi kok dia jalan bolak-balik terus ya? Kayak nggak jelas arahnya," gumamnya. Rian, yang sedari tadi sudah merebahkan diri di ranjang, mengangkat kepala. "Mungkin dia juga tersesat kayak kita," ujarnya santai. Namun Nina tidak merasa tenang. Ada sesuatu yang janggal. Orang itu tidak pernah keluar dari kabut, terus berjalan mondar-mandir, dengan langkah yang sama dan arah yang sama. Seolah-olah terjebak dalam pola yang tidak pernah berakhir. Di luar, kabut semakin tebal, menutup pandangan. Dan di dalam, suara, langkah kaki di koridor terus terdengar, berulang-ulang, seperti tidak pernah berhenti. Malam semakin larut, kabut di luar jendela menebal, menyelimuti setiap sudut kampung tua itu. Angin berhembus pelan, menghasilkan desiran lembut yang berbaur dengan suara langkah kaki di lorong penginapan. Nina menggigil kecil meskipun semua jendela sudah tertutup rapat. "Kalian dengar nggak? Suara langkah kaki itu," bisiknya pelan sambil melirik ke arah pintu kamar. Rian, yang sedang sibuk mengutak-atik ponselnya, mengangkat bahu. Mungkin itu tamu lain. Kan kita nggak tahu berapa banyak orang yang nginap di sini," ucapnya santai. Dika, yang sudah terbaring di ranjang, memejamkan mata sejenak sebelum menghela napas panjang. "Bisa jadi, tapi entah kenapa aku ngerasa aneh. Kampung ini sepi, tapi penginapan ini ada tamunya," gumamnya lirih. Nina berjalan pelan ke arah pintu, menempelkan telinganya di permukaan kayu tua itu. Suara langkah kaki terdengar jelas, berderap perlahan, seolah seseorang berjalan dengan ritme yang konsisten.
Tapi anehnya, langkah itu tidak pernah menjauh atau mendekat, hanya berputar-putar di lorong depan kamar mereka. Dia nggak berhenti jalan. Dari tadi, langkahnya cuma mondar-mandir di situ, bisiknya sambil mundur dengan wajah pucat. Rian tertawa kecil. Mungkin orang itu lagi galau, Nin. Udahlah, nggak usah dipikirin. Kita istirahat aja. Besok kita tanya jalan keluar ke ibu penjaga penginapan, ucapnya sambil menguap lebar. Mereka akhirnya sepakat untuk tidur, meskipun suara langkah kaki itu tidak juga berhenti. Malam terasa begitu panjang. Nina terus memandangi langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi firasat buruk. Angin berdesir lembut dari celah jendela, menimbulkan suara samar, seolah ada yang berbisik di luar. Pukul 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar mereka. Tok, tok, tok. Nina yang setengah tertidur langsung terbangun. Dika pun ikut bangkit dari tidurnya dengan mata mengantuk. Siapa yang ketuk jam segini? Gumamnya sambil mengucek mata. Rian mengangkat tubuhnya, menatap pintu dengan tatapan. Malas. Mungkin tamu lain yang salah kamar, ucapnya santai. Dika berdiri, melangkah pelan menuju pintu. Siapa? Tanyanya sambil menempelkan telinganya ke permukaan kayu. Tidak ada jawaban. Siapa di luar? Dika bertanya lagi. Kali ini dengan nada lebih keras. Henning. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Buka aja, siapa tahu ada yang butuh bantuan, usul Rian dengan nada sedikit terganggu. Dengan sedikit ragu, Dika memutar kenop pintu dan menariknya perlahan. Pintu terbuka dan lorong panjang di depannya tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak langkah, hanya deretan lampu minyak yang bergoyang pelan tertiup angin. Kosong, bisiknya, hampir tidak percaya. Nina merapat di belakang Dika, ikut mengintip keluar. Nggak mungkin, tadi aku jelas-jelas dengar ada yang ketuk, ucapnya. Dika mengangguk, menutup kembali pintu dengan sedikit keras. Mungkin cuma angin, ucapnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Mereka kembali ke tempat tidur masing-masing. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras dan lebih teratur. Nina menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Kalian dengar? Itu bukan angin, bisiknya. Dika kembali berdiri, kali ini dengan ekspresi jengkel. Siapa di luar? Teriaknya sambil membuka pintu dengan keras. Lagi-lagi lorong itu kosong. Tapi kali ini, di lantai kayu yang berdebu, tampak jejak kaki kecil yang basah mengarah ke ujung lorong. Jejak itu memudar di depan sebuah pintu yang tidak mereka sadari sebelumnya. Pintu itu... Tadi ada nggak? Tanya Rian. Suaranya bergetar sedikit. Nina menggeleng pelan. Matanya terpaku pada daun pintu berwarna merah gelap yang tampak kusam dan lapuk. Kita harus keluar dari sini, gumamnya pelan, hampir seperti berbisik. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih lambat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di lorong. Mereka mundur perlahan, menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan itu lebih berat, lebih menggema. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Di tengah keheningan, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan, melainkan bisikan samar yang nyaris tak terdengar. Selamat datang. Kalian sudah ditunggu. Wajah mereka bertiga pucat pasi. Tidak ada yang berani membuka pintu lagi malam itu. Mereka hanya bisa duduk merapat di sudut ruangan, berharap suara itu berhenti. Namun, ketukan dan langkah kaki itu tetap terdengar, seolah menunggu mereka untuk keluar dan melihat siapa yang mengetuk. Pagi itu, matahari enggan menampakkan diri. Kabut tebal masih menyelimuti jalanan kampung yang sunyi. Angin dingin merayap, masuk melalui celah-celah jendela penginapan, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Nina terbangun lebih dulu. Matanya masih berat,
tapi rasa cemas dari semalam belum sepenuhnya hilang. Ia menoleh ke kanan, melihat Dika yang masih tertidur pulas. Di sebelah kiri, ranjang Rian tampak rapi, kosong, tidak ada tanda-tanda dia pernah tidur di sana. Nina mengerutkan kening, lalu menepuk bahu Dika pelan. "Dik, bangun. Rian gak ada," bisiknya. Dika menggerakkan tubuhnya malas, namun begitu ia membuka mata dan menyadari apa yang Nina katakan, ia langsung terbangun sepenuhnya. "Kemana dia? Bukannya semalam dia tidur di sini?" Tanyanya dengan nada bingung. Mereka berdua segera beranjak dari tempat tidur dan mencari di sekitar kamar. Kamar mandi kosong, lemari kosong, dan tidak ada barang milik Rian yang tertinggal. "Kamu lihat dia keluar?" tanya Dika. Matanya menatap tajam ke arah Nina. Gadis itu menggeleng cepat. "Aku baru bangun, dan tiba-tiba dia nggak ada," jawabnya. Merasa semakin cemas, mereka memutuskan untuk turun ke lantai bawah, menuju meja resepsionis di mana wanita tua kemarin berada. "Bu, maaf, teman kami yang satu lagi, Rian. Apa ibu lihat dia keluar pagi-pagi?" tanya Dika dengan nada penuh harap. Wanita tua itu menatap mereka dengan tatapan kosong, senyum tipis masih tergurat di wajahnya. "Rian, tidak ada yang keluar pagi ini, Nak. Semuanya masih di sini," jawabnya dengan suara datar. Nina menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Tapi, kami tidak menemukannya di kamar," lanjutnya, sedikit gemetar. Wanita itu hanya tersenyum, kali ini lebih lebar. "Jangan khawatir, di kampung ini tidak ada yang benar-benar hilang. Dia pasti akan kembali, pada waktunya," jawabnya misterius. Lalu melanjutkan kegiatannya membersihkan meja dengan kain lap usang. Dika mengerutkan kening, merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. "Kita cari di luar," ucapnya sambil menarik tangan Nina. Mereka keluar dari penginapan itu dan berjalan menyusuri jalan berbatu yang masih diselimuti kabut. Suasana kampung tetap sama, sepi, usang, dan penuh tanda tanya. Rian, kamu di mana?" teriak Dika sambil melangkah lebih jauh. Namun, hanya gema suaranya yang kembali, seolah kampung itu menelan semua suara tanpa sisa. Mereka terus menyusuri jalan, melintasi deretan rumah-rumah tua yang pintunya terkunci rapat. Di beberapa sudut, terlihat pintu yang sedikit terbuka, namun tidak ada yang berani mereka ketuk. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di ujung jalan yang mengarah ke hutan kecil di pinggir kampung. "Kamu yakin kita harus ke sana?" tanya Nina dengan suara gemetar. Hutan itu tampak gelap meskipun hari sudah siang. Pepohonan tua dengan ranting-ranting menjuntai seolah melambai, mengundang mereka untuk masuk. Dika mengangguk. "Kalau bukan di sini, dia bisa di mana lagi?" Lagi pula, wanita tua itu bilang dia tidak keluar. Berarti dia masih di sekitar sini, kan? Jawabnya mencoba meyakinkan Nina, meskipun dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Suasana berubah semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik daun, hanya desiran angin yang samar-samar terdengar. Jalan setapak di dalam hutan itu tampak jarang dilalui. Rumput tinggi dan semak belukar menutupi sebagian besar jalan, seolah tempat itu sudah lama tidak dijamah manusia. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya mengalir pelan, namun yang aneh, air sungai itu berwarna merah pekat. Nina memekik kecil, mundur selangkah. "Itu darah?" bisiknya dengan suara tercekat. Dika menatap sungai itu dengan ngeri, tetapi ia mencoba berpikir rasional. Mungkin cuman lumpur atau tanah liat, ucapnya, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah jejak kaki kecil yang tampak samar di tepi sungai itu. Jejak itu tampak basah, seolah baru saja dilalui seseorang. "Kamu lihat itu?" tanya Nina dengan suara gemetar, menunjuk jejak kaki tersebut. Dika mengangguk, langkahnya maju perlahan mengikuti jejak itu. "Ini jejak Rian, tapi kok kecil banget," gumamnya.
Jejak itu berlanjut ke arah dalam hutan, menghilang di balik semak tinggi. Mereka saling pandang, ragu untuk melanjutkan. "Kita ikuti atau balik ke penginapan?" tanya Nina dengan mata berkaca-kaca. Dika terdiam sesaat, kemudian menarik napas panjang. "Kita ikuti. Kalau ini petunjuk, kita harus tahu Rian ada di mana," ucapnya tegas. Langkah demi langkah mereka telusuri, jejak itu semakin jauh masuk ke dalam hutan. Semakin gelap, semakin sunyi. Dan di tengah keheningan itu, samar-samar mereka mendengar suara panggilan. "Nina, Dika." Mereka berhenti seketika. Itu suara Rian," seru Nina dengan penuh harap. Namun suara itu terdengar aneh, bergema panjang dan berulang-ulang seolah diputar di sebuah rekaman tua. "Nina, Dika, Nina, Dika." Suara itu terdengar dari berbagai arah, tidak jelas dari mana asalnya. "Rian, kamu di mana?" teriak Dika, namun hanya suara mereka yang memantul kembali. Di balik kabut tipis yang mulai menyelimuti hutan, sosok Rian terlihat berdiri di kejauhan, membelakangi mereka. "Rian!" panggil Nina sambil berlari kecil, namun Dika menarik tangannya dengan kuat. "Jangan, lihat baik-baik," bisiknya pelan. Nina memperhatikan sosok itu lebih jelas. Rian berdiri kaku, tidak bergerak sama sekali. Kepalanya menunduk, tangannya menjuntai ke bawah. "Kenapa dia? Diam aja," gumam Nina dengan suara pelan. Sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, kabut tebal menutupi pandangan mereka, dan sosok itu menghilang begitu saja. "Dia hilang?" bisik Nina, wajahnya pucat pasi. Dika menggenggam tangan Nina erat. "Kita balik. Ini nggak beres," ucapnya cepat. Mereka berdua berlari ke arah jalan semula, namun jejak kaki yang tadi mereka ikuti sudah menghilang. Hutan itu kini tampak lebih gelap dan sunyi. Langkah kaki Nina dan Dika semakin tergesa-gesa, napas mereka terengah-engah ketika akhirnya berhasil keluar dari hutan kecil itu. Jalan berbatu kembali menyambut mereka dengan keheningan mencekam. Kabut tebal masih menyelimuti setiap sudut kampung tua tersebut, seolah tidak pernah menghilang sejak pertama kali mereka tiba. "Jadi, kita balik ke penginapan?" tanya Nina dengan suara bergetar. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dika mengangguk pelan. "Iya, kita harus tanya lagi ke wanita tua itu. Dia pasti tahu sesuatu," jawabnya sambil menggenggam tangan Nina, mencoba menenangkannya. Saat mereka mulai melangkah kembali ke penginapan, suara gemerisik terdengar dari arah gang kecil di samping mereka. "Dik, kamu dengar itu?" bisik Nina sambil memegang lengan Dika erat. Dika mengangguk pelan, menatap ke arah suara tersebut. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik dedaunan yang perlahan semakin jelas. Dengan langkah hati-hati, mereka berdua mendekat ke arah gang sempit itu. Di balik tumpukan kotak kayu yang sudah lapuk, seorang anak kecil berjongkok, tubuhnya gemetar. Rambutnya panjang dan kusut, bajunya tampak kotor dan lusuh. Nina menatap anak itu dengan bingung. "Hei, kamu sendirian di sini?" tanyanya pelan. Anak kecil itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat, matanya tampak sayu dan penuh ketakutan. Ia tidak menjawab, hanya menatap mereka berdua dengan pandangan kosong. Dika melangkah maju, berjongkok di hadapan anak itu. "Kamu kenapa? Kamu tahu di mana teman kami yang hilang? Namanya Rian," tanyanya lembut. Anak itu menunduk, kemudian berbisik pelan. "Dia sudah diambil untuk upacara malam." Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi jelas menusuk telinga mereka berdua. Nina terdiam, bulu kuduknya langsung meremang. "Upacara malam? Maksud kamu apa?" tanyanya penasaran. Anak kecil itu mengangkat wajahnya kembali. Kali ini matanya tampak berkaca-kaca. Kampung ini, setiap malam bulan purnama, mereka mencari jiwa baru.
jawabnya sambil menahan tangis. Dika menatap Nina, matanya menyiratkan ketakutan yang sama. Mereka siapa? Tanya Dika dengan suara gemetar. Anak kecil itu menelan ludah, kemudian memandang sekeliling dengan cemas. Orang-orang di sini bukan manusia lagi. Mereka adalah arwah yang terjebak. Setiap bulan purnama, mereka akan melakukan upacara malam untuk mengikat jiwa baru agar tetap tinggal di sini. Ucapnya terbata-bata. Nina menggeleng tak percaya. Itu nggak mungkin. Kamu pasti bercanda, kan? Tanyanya dengan suara gemetar. Anak kecil itu menatapnya dengan tatapan dingin. Aku nggak bercanda. Lihat di sekitar kalian, tidak ada yang hidup di sini. Kalian pasti merasakannya, jawabnya. Kata-kata anak itu membuat Nina dan Dika terdiam. Mereka memang belum melihat tanda-tanda kehidupan nyata sejak tiba di kampung. Ini hanya deretan rumah kosong, kabut tebal, dan suara langkah kaki misterius. Kamu tahu di mana Rian? Kami harus menemukannya, desak Dika sambil mendekatkan wajahnya pada anak itu. Anak kecil itu menggeleng pelan. Upacara baru dimulai nanti malam. Kalian masih punya waktu. Kalau berani, ucapnya sambil menunduk. Berani? Maksud kamu apa? Tanya Nina bingung. Anak itu menatap mereka kembali, kali ini dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Untuk menyelamatkan teman kalian, kalian harus menghentikan upacara itu. Kalau tidak, dia akan jadi bagian dari mereka, jawabnya. Dika menelan ludah. Kamu bisa tunjukkan jalannya? Tanyanya penuh harap. Anak kecil itu diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ikuti aku, tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka sadar, ucapnya sambil bangkit berdiri. Nina dan Dika saling pandang. Di satu sisi, ketakutan merayap di hati mereka. Namun di sisi lain, mereka tahu tidak ada pilihan lain. Jika Rian benar-benar terjebak dalam upacara itu, mereka harus bertindak. Anak kecil itu mulai berjalan pelan, tubuhnya tampak rapuh di balik kabut yang semakin tebal. Nina dan Dika mengikutinya tanpa banyak bertanya. Jalan setapak berbatu membawa mereka ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih asing. Selama perjalanan, anak kecil itu tidak banyak bicara. Hanya sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Kenapa kamu menolong kami? Tanya Nina akhirnya, memecah keheningan. Anak itu berhenti sejenak, menoleh dengan senyum kecil. Karena aku tidak ingin kalian terjebak di sini. Seperti aku, jawabnya pelan. Nina terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Terjebak? Maksudnya, kamu juga? Tanyanya. Tetapi anak itu tidak menjawab dan kembali berjalan. Jalan setapak itu berakhir di depan sebuah bangunan besar yang tampak seperti gudang tua. Dindingnya ditumbuhi lumut, jendelanya tertutup kayu yang sudah rapuh. Di sini, mereka menyimpan jiwa yang akan diambil, bisik anak itu. Dika melangkah maju, menatap pintu kayu besar yang tampak lapuk. Kamu yakin dia ada di dalam? Tanyanya memastikan. Anak kecil itu mengangguk pelan. Kalian harus cepat, sebelum upacara dimulai. Jika tidak, kalian tidak akan pernah keluar dari kampung ini, ucapnya tegas. Nina dan Dika menatap pintu besar. Itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan harapan untuk menemukan Rian. Kita nggak punya pilihan lain, ucap Dika sambil menghela napas panjang. Mereka melangkah maju, tangan Dika menggenggam kenop pintu yang dingin dan berkarat. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka, menimbulkan derit panjang yang memecah keheningan. Di dalam, kegelapan menyambut mereka, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh manusia. Pintu kayu itu terbuka, dengan derit panjang yang memecah keheningan. Udara dingin menyergap mereka begitu masuk ke dalam. Cahaya, bulan yang samar-samar menembus dari celah dinding kayu yang lapuk, menciptakan bayangan panjang di lantai berdebu. Gudang itu tampak kosong. Hanya ada tumpukan karung tua dan beberapa alat bertani yang sudah berkarat.
Dika menyalakan senter dari ponselnya, menyorot ke setiap sudut ruangan. "Kamu yakin Rian di sini?" tanyanya pada anak kecil itu. Anak itu hanya mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah tangga kayu di ujung ruangan. "Di bawah? Mereka menyimpannya di bawah," bisiknya lirih. Nina merasakan bulu kuduknya meremang. "Di bawah? Maksud kamu ada ruang bawah tanah?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Anak kecil itu tidak menjawab, ia hanya melangkah pelan menuju tangga tersebut, seolah sudah hafal jalanan itu. Dika dan Nina saling pandang, lalu mengikutinya dengan langkah hati-hati. Tangga kayu itu berderit keras di setiap langkah mereka, seakan memprotes kehadiran manusia yang melangkah di atasnya. Di ujung tangga, pintu besi besar berdiri kokoh. Karat menghiasi setiap sudutnya, dan sebuah gembok tua menggantung di pegangan. "Apa ini terkunci?" tanya Dika sambil memeriksa gembok tersebut. Anak kecil itu melangkah maju, meraih sebuah batu kecil dari sudut ruangan, dan memukul gembok itu sekali. Anehnya, gembok tersebut langsung terbuka, seolah rapuh dimakan usia. "Cepat, kita tidak punya banyak waktu," ucapnya, matanya penuh ketakutan. Pintu besi itu terbuka dengan suara decitan mengerikan, memperlihatkan lorong gelap yang memanjang ke dalam tanah. Udara lembab dan bau busuk langsung menyeruak, membuat Nina menutup hidungnya. "Ya Tuhan, ini bau apa?" bisiknya pelan. Lorong ini menghubungkan ke pusat kampung. Di sanalah mereka melakukan upacara malam. Jelas anak kecil itu. "Rian, dia ada di sana," tambahnya. Mereka bertiga melangkah dengan hati-hati. Dinding batu di kiri dan kanan lorong tampak basah dan berlumut. Cahaya ponsel Dika, satu-satunya penerangan di tempat itu. Tidak ada suara lain kecuali langkah kaki mereka yang menggema. Setelah berjalan beberapa menit, lorong itu mulai melebar dan terbuka ke sebuah ruangan besar di bawah tanah. Cahaya obor berderet di sepanjang dinding, menyinari lantai batu yang di tengahnya terdapat lingkaran besar yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Di sekeliling lingkaran, puluhan orang berdiri, mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah tertutup kain. Mereka berdiri diam, memegang obor dengan kepala menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu. Nina menahan napas. Itu orang-orang di kampung ini?" bisiknya dengan suara tercekat. Anak kecil itu mengangguk pelan. "Mereka bukan manusia lagi. Mereka arwah yang terperangkap. Dan sekarang, mereka akan mengambil jiwa baru," jelasnya. Di tengah lingkaran, tubuh Rian tergeletak. Matanya terpejam, tubuhnya diikat dengan kain merah yang tampak lusuh. "Rian!" teriak Nina, namun Dika segera menutup mulutnya. "Jangan teriak, nanti mereka dengar," bisiknya dengan nada panik. Anak kecil itu menarik tangan mereka, mengisyaratkan untuk bersembunyi di balik tumpukan peti kayu di sudut ruangan. "Kalian harus menunggu sampai upacara mulai. Saat mereka fokus, kalian bisa menyelinap dan membawanya pergi," bisiknya. Suara gamelan mulai terdengar, samar-samar namun menghantui, menggema di setiap sudut ruangan bawah tanah itu. Para penduduk berjubah hitam mulai bergerak, melingkari tubuh Rian sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suara itu semakin keras, diiringi langkah kaki mereka yang teratur. Nina menggigit bibirnya, matanya tidak bisa lepas dari tubuh Rian yang terbaring lemah di tengah lingkaran. "Itu, kita harus cepat. Kalau ritual itu selesai, dia nggak akan bisa keluar lagi," bisik anak kecil itu sambil mengguncang lengan Dika. Dika mengangguk tegas. "Kamu siap, Nin?" tanyanya dengan nada bergetar. Nina menelan ludah, lalu mengangguk. "Kita selamatkan Rian," jawabnya mantap. Ketika suara gamelan mencapai puncaknya, para penduduk itu mulai merentangkan tangan mereka ke atas. Suara lantunan doa semakin keras dan cepat. "Sekarang!" teriak anak kecil itu sambil mendorong mereka ke depan. Tanpa berpikir panjang, Dika dan Nina berlari menuju tengah lingkaran. Tubuh Rian tampak dingin dan pucat, namun masih bernapas. "Rian, bangun! Ayo bangun!" bisik Nina sambil mengguncang tubuhnya. Dika memotong tali yang mengikat tangan dan kaki Rian,
dengan pecahan kaca yang ditemukannya di lantai. Namun, saat mereka berhasil melepaskan Rian, suara gamelan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua penduduk berjubah itu menoleh serentak. Wajah mereka tertutup kain, namun mata mereka bersinar merah di balik penutup tersebut. "Kita harus lari! Sekarang!" teriak anak kecil itu dari balik peti. Dika mengangkat tubuh Rian di pundaknya, sementara Nina berlari di depannya. Mereka berlari menyusuri lorong panjang. Di belakang mereka, suara langkah kaki berdentam keras, seolah puluhan orang mengejar mereka sekaligus. Nafas mereka berpacu, tubuh mereka gemetar, namun langkah kaki tidak boleh berhenti. Lorong itu terasa semakin panjang dan gelap. Namun di ujung sana, samar-samar terlihat pintu besi tempat mereka masuk. "Tadi, cepat, ayo cepat!" teriak anak kecil itu yang berlari di depan mereka. Begitu mereka mencapai pintu besi, anak kecil itu mendorong pintu itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Pintu terbuka lebar, mereka bertiga keluar dengan napas terengah-engah. Tanpa membuang waktu, anak kecil itu menutup pintu tersebut dan mengunci dengan gembok yang tadi mereka buka. Suara dentuman dari dalam terdengar keras, seolah puluhan tangan mencoba merobohkan pintu itu. "Kalian harus pergi, sekarang." Sebelum mereka keluar, ujar anak kecil itu dengan napas terputus-putus. Nina menatap anak itu dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu ikut dengan kami?" tanyanya dengan suara gemetar. Anak kecil itu tersenyum tipis, matanya tampak sayu. "Aku sudah terlalu lama di sini. Waktuku sudah habis," jawabnya pelan. Sebelum Nina sempat bertanya lagi, anak kecil itu berbalik dan berlari ke arah kabut, menghilang tanpa jejak. Nina, Dika, dan Rian melangkah terburu-buru menjauh dari gudang tua itu. Kaki mereka bergetar, napas terengah-engah, dan sesekali mereka menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Kabut masih tebal, menyelimuti jalanan kampung yang sepi dan sunyi. Tidak ada suara selain derap langkah mereka yang tergesa-gesa. Rian tampak lemah. Langkahnya terseok-seok. Nina menopangnya dari sisi kiri, sementara Dika memegangi bahunya dari sisi kanan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucap Dika dengan nada penuh tekad. Nina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak apa-apa, Rian?" tanyanya cemas. Rian mengangguk pelan, suaranya bergetar. "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Mereka bilang aku harus ikut," gumamnya lirih. Dika dan Nina saling pandang, mencoba menahan rasa takut yang mulai menyeruak. "Kamu aman sekarang. Kita akan keluar dari tempat ini," jawab Dika mencoba meyakinkan. Mereka mengikuti jalan berbatu yang sama ketika mereka pertama kali tiba di kampung itu. Namun, anehnya, suasana tampak berbeda. Rumah-rumah yang tadinya usang dan tertutup rapat kini tampak lebih gelap, seolah bayangan pekat menyelimuti setiap sudutnya. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, kini sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Nina menoleh ke salah satu rumah yang pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat bayangan samar bergerak pelan, seolah mengintip dari balik kegelapan. "Dik, kamu lihat itu?" bisiknya sambil menarik lengan Dika. Dika mengangguk pelan. "Ayo cepat, jangan berhenti," balasnya sambil mempercepat langkah. Mereka melangkah semakin jauh, namun jalanan terasa memanjang, seolah tidak pernah berakhir. "Bukannya tadi belok di sini? Kenapa sekarang jalannya lurus terus?" tanya Rian yang mulai sadar sepenuhnya. Nina menggigit bibirnya, rasa takut mulai merayap di benaknya. "Mungkin kita salah jalan," ucapnya ragu. Dika menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Ini jalur yang sama tapi..." Seolah berubah, jawabnya sambil terus melangkah. Angin dingin berhembus dari arah belakang, membawa serta bisikan-bisikan samar yang tidak jelas asalnya. "Kalian dengar itu?" tanya Nina dengan suara bergetar. Rian dan Dika berhenti. Telinga mereka menangkap suara halus itu. Bisikan samar, pelan, seolah memanggil nama mereka dari kejauhan. Nina, Dika, Rian. Mereka saling pandang. Wajah mereka semakin pucat.
Kita harus cepat keluar dari sini, seru Dika sambil menarik tangan Rian. Mereka berlari, langkah kaki mereka menghentak keras di atas jalan berbatu. Namun, semakin cepat mereka berlari, kabut semakin tebal. Di tengah pelarian, mereka menemukan papan kayu besar di pinggir jalan yang hampir tertutup oleh sulur-sulur tanaman liar. Di papan itu, tertulis dengan tinta merah tua, "Selamat datang di kampung gaib." Tulisan itu seolah baru dibuat, catnya tampak masih segar dan berkilauan di bawah kabut tipis. Nina terdiam, menatap papan itu dengan gemetar. "Jadi, ini memang kampung gaib? Kita nggak bisa keluar," bisiknya. Dika menggeleng kuat, meskipun dirinya tidak sepenuhnya yakin. Pasti ada jalan keluar. Anak kecil itu bilang, "Kita bisa pergi sebelum upacara selesai," jawabnya penuh keyakinan. Namun saat mereka akan melanjutkan langkah, suara langkah kaki terdengar dari balik kabut. Langkah itu tidak terburu-buru, namun mantap dan berirama. "Ada yang datang," bisik Rian dengan panik. Kabut perlahan menipis di hadapan mereka, memperlihatkan deretan sosok berjubah hitam yang muncul dari kejauhan. Wajah mereka tertutup kain, sama seperti yang mereka lihat di bawah tanah tadi. Obor-obor menyala di tangan mereka, menyinari jalan berbatu dengan cahaya oranye yang berpendar suram. "Astaga. Mereka mengejar kita," ucap Nina dengan suara tercekat. Dika menggenggam tangan Nina dan Rian erat-erat. "Lari, sekarang!" serunya. Mereka berlari secepat mungkin, kaki mereka menjejak keras di atas jalan berbatu yang licin. Kabut semakin menebal, namun derap langkah para sosok berjubah itu semakin cepat. Mereka tidak berbicara, tidak berteriak. Hanya langkah kaki berirama yang terus menggema di antara kabut. Nina menoleh ke belakang, dan ia bisa melihat sosok-sosok itu semakin dekat. Langkah mereka mantap, tangan mereka terulur ke depan seolah ingin meraih mereka. "Kita nggak akan bisa lari selamanya," teriaknya sambil terisak. Dika menoleh ke kiri dan melihat sebuah bangunan tua dengan pintu yang sedikit terbuka. "Masuk situ, ayo!" serunya sambil menarik Rian dan Nina. Mereka bertiga masuk ke dalam bangunan itu, menutup pintu dengan keras. Di dalam, udara terasa lebih dingin dan lembab. Lantai kayu berderit di bawah kaki mereka, dan jendela kaca tampak buram ditutupi debu tebal. "Kita di mana ini?" tanya Rian sambil terengah-engah. Nina menatap sekeliling. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang sudah memudar. Wajah-wajah dalam foto itu tampak tersenyum, namun matanya kosong dan tidak berjiwa. "Ini seperti rumah keluarga," gumamnya pelan. Dika menelusuri dinding dengan senter ponselnya. Tiba-tiba, langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan di luar, tetapi di dalam rumah itu. Mereka di sini," bisik Nina sambil menahan napas. Dika memberi isyarat untuk diam. Mereka bergerak pelan, melangkah ke arah tangga kecil yang mengarah ke atas. Langkah kaki itu semakin jelas, seolah ada yang berjalan di atas mereka. "Kita harus cari jalan keluar," bisik Dika. Mereka meniti tangga itu dengan hati-hati, namun suara langkah kaki justru semakin dekat. Di ujung tangga, sebuah pintu kayu tampak sedikit terbuka. Dika mengulurkan tangannya, membuka pintu tersebut perlahan. Di dalamnya, ruangan itu penuh dengan boneka tua yang tertata rapi di rak-rak kayu. Boneka-boneka itu menatap kosong, sebagian tampak lusuh dan berdebu. "Kita, di mana?" bisik Nina, suaranya bergetar. Dika melangkah maju, menyorotkan senternya ke arah dinding. Matanya membelalak ketika melihat foto-foto lama tergantung di sana. Foto keluarga, foto penduduk kampung, dan di tengah foto tersebut, ia mengenali wajah-wajah yang tadi mengejar mereka. "Nina, Rian, lihat ini," panggilnya pelan. Mereka mendekat dan melihat wajah-wajah dalam foto itu. Mereka mengenakan jubah hitam, sama persis dengan yang mengejar mereka tadi. Mereka sudah mati," bisik Rian dengan suara gemetar. Dan saat itu juga, pintu di belakang mereka tertutup keras, seolah dikunci dari luar. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras, mendekat perlahan menuju ruangan mereka. Pintu kayu di belakang mereka tertutup dengan suara keras.
menggema di ruangan penuh boneka tua itu. Nina tersentak mundur, punggungnya menabrak rak kayu yang berderit pelan. Boneka-boneka di atas rak tampak bergoyang seolah hidup. Mata kaca mereka menatap lurus tanpa berkedip. Kita terkunci di sini, bisik Nina dengan suara bergetar. Dika bergegas menuju pintu dan mencoba membukanya, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Seolah ada sesuatu di luar yang menahannya. Ini nggak mungkin, kita baru saja masuk. Kenapa tiba-tiba terkunci? Geramnya sambil terus menarik gagang pintu. Rian yang masih tampak lemas, terduduk di lantai dengan napas tersengal-sengal. Kita nggak boleh di sini, mereka akan datang, ucapnya lemah. Nina menghampirinya, berjongkok di samping Rian. Siapa yang akan datang? Rian, kamu tahu sesuatu? Tanya Nina, mencoba mengguncang bahunya. Rian menggeleng pelan, matanya kosong menatap lantai kayu berdebu. Aku dengar suara mereka. Bisikan-bisikan, mereka memanggil namaku. Mereka ingin aku ikut. Mereka bilang, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Katanya terbata-bata, suaranya terdengar putus asa. Dika berhenti menarik pintu, napasnya tersengal. Kita harus cari jalan keluar lain, ucapnya mantap. Sorotan senternya menyusuri ruangan, menembus debu-debu tebal yang melayang di udara. Di sudut ruangan, terdapat pintu kecil yang tampak setengah tersembunyi oleh tirai usang. Nina, Rian, sini. Aku nemu pintu lain, panggil Dika. Mereka bertiga melangkah ke arah pintu tersebut. Dika meraih kenopnya dan memutarnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit nyaring, memperlihatkan tangga kayu yang menurun ke bawah tanah. Kita harus turun? Tanya Nina dengan ragu. Ini satu-satunya jalan. Kalau kita tetap di sini, mereka bakal datang, jawab Dika tegas. Rian yang masih tampak gemetar, dituntun oleh Nina untuk menuruni tangga itu. Langkah demi langkah, suara kayu yang berderit menemani langkah mereka. Udara semakin lembab dan bau tanah yang menyengat semakin kuat. Di ujung tangga, mereka tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Cahaya temaram dari lentera minyak yang tergantung di dinding memberikan sedikit penerangan. Di sepanjang dinding, rak-rak kayu penuh dengan benda-benda tua, buku tebal berdebu, foto-foto lama, dan kotak kayu berukir dengan simbol-simbol aneh. Nina mengambil salah satu foto yang tergeletak di meja. Foto itu menampilkan sekelompok orang yang berdiri di depan gerbang besar dengan tulisan, "Selamat datang di kampung gaib." Wajah mereka tersenyum, namun mata mereka kosong, tidak memancarkan kehidupan. Mereka, ini kan orang-orang yang tadi kita lihat? Bisiknya pelan. Dika meraih salah satu buku tebal di rak. Sampulnya keras dan penuh debu, bertuliskan huruf Jawa kuno yang sudah mulai pudar. Ia meniup debunya dan membuka halaman pertama. Ini buku ritual, ucapnya dengan nada terkejut. Nina mendekat, melihat halaman demi halaman yang dipenuhi simbol dan tulisan kuno. Apa maksudnya? Tanya Nina. Dika menunjuk salah satu paragraf yang tampak berbeda. Di sini ditulis, setiap bulan purnama, kampung ini mengorbankan satu jiwa baru untuk menjaga keseimbangan, supaya mereka tetap bisa hidup di antara dua alam. Jelasnya terbata-bata. Rian terdiam, tubuhnya gemetar. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah mati? Selama ini kita dikelilingi oleh arwah? Bisiknya pelan. Dika mengangguk, ekspresi wajahnya serius. Bukan cuma arwah biasa, mereka terperangkap di sini karena perjanjian lama. Mereka nggak bisa pergi, kecuali ada pengganti yang masuk, ucapnya. Nina menatap foto-foto di sekeliling mereka. Beberapa wajah tampak familiar. Penjaga penginapan, petani yang mereka lihat di jalan, bahkan wanita tua yang menyambut mereka di penginapan. Mereka sudah menunggu kita, ucapnya dengan napas tersengal. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari atas tangga. Derapnya berat dan teratur, seolah lebih dari satu orang yang sedang berjalan mendekat. Kita harus pergi dari sini, seru Dika sambil menarik tangan Nina dan Rian. Mereka berlari menuju ujung ruangan, di mana pintu kayu tua tampak setengah terbuka. Tanpa pikir panjang,
mereka mendobrak pintu itu dan menemukan diri mereka di belakang rumah tua yang tadi mereka masuki. Kabut masih pekat, namun suasana terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. "Kita kembali ke mobil sekarang," seru Dika. Mereka berlari menyusuri jalan berbatu yang sudah mulai tertutup oleh akar-akar pohon. Langkah mereka tergesa, tidak ada lagi rasa lelah ataupun cemas. Hanya ada keinginan kuat untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Di kejauhan, mobil mereka terlihat terparkir di tepi jalan, tepat di depan gerbang tua yang kini tampak lebih besar dan menakutkan. "Itu dia! Ayo cepat!" teriak Rian. Kali ini tenaganya sudah kembali pulih karena rasa panik. Ketika mereka sampai di mobil, Dika segera membuka pintu dan menyalakan mesin. Suara mesin terdengar berat, seolah menolak untuk hidup. Ayo, nyala!" geram Dika sambil terus memutar kunci. Dari kaca spion, Nina melihat sesuatu yang bergerak di balik kabut. Puluhan sosok berjubah hitam muncul dari jalan setapak. Langkah mereka pelan namun pasti, mendekat dengan obor yang menyala di tangan. "Cepat Dika, mereka datang!" teriaknya panik. Dika menginjak pedal gas dengan kuat. Mesin mobil akhirnya menyala. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung melaju keluar dari gerbang tua itu. Roda mobil berderit keras, melontarkan debu dan batu kecil ke udara. Saat mobil melewati gerbang, Nina menoleh ke belakang dan melihat sosok-sosok itu berhenti di ujung jalan, berdiri diam sambil melambaikan tangan perlahan. Wajah mereka masih tersembunyi di balik kain, namun mata merah mereka berkilauan di tengah kabut tebal. Dan ketika mobil keluar dari jalan pintas itu, sinyal ponsel mereka kembali hidup. Peta digital di layar menunjukkan bahwa mereka sudah berada di jalan utama, jauh dari kampung yang entah bagaimana tidak lagi muncul di peta. Nina menatap Rian dan Dika. Wajah mereka penuh dengan rasa lega sekaligus tidak percaya. "Kita berhasil keluar?" bisik Nina, hampir tidak percaya. Dika mengangguk, memandangi jalan raya yang ramai. "Kita berhasil, tapi Rian, kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menoleh. Rian tersenyum tipis, menatap mereka dengan mata yang sedikit sayu. "Aku baik-baik saja, tapi aku rasa mereka masih menungguku," ucapnya sambil tersenyum samar. Jalanan utama yang mereka lewati mulai dipenuhi kendaraan. Suara klakson dan gemuruh mesin terasa begitu nyata, seolah menarik mereka kembali ke dunia yang sebenarnya. Dika menginjak pedal, gas lebih dalam, memastikan jarak mereka semakin jauh dari kampung gaib yang baru saja mereka tinggalkan. Nina masih menoleh ke belakang, matanya mencari-cari tanda bahwa mereka sedang diikuti, tapi jalanan tampak biasa saja. Tidak ada sosok berjubah hitam, tidak ada kabut tebal, hanya deretan mobil yang melaju perlahan. Kita benar-benar sudah keluar?" bisiknya pelan. Dika mengangguk, tangannya masih gemetar memegang setir. "Sepertinya, ya, tapi aku masih nggak bisa percaya," jawabnya dengan suara bergetar. Rian duduk diam di kursi belakang. Pandangannya lurus menatap keluar jendela. Wajahnya pucat, namun matanya tampak kosong. Nina menoleh ke arahnya. "Rian, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Rian menoleh perlahan, senyumnya tipis namun dingin. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Tapi sesuatu dalam nada suaranya membuat Nina merinding. Senyum itu bukan senyum yang biasanya ia lihat dari Rian. Terlihat datar, tanpa emosi. Dika memandang Rian melalui kaca spion. "Kamu yakin tadi di dalam kampung itu kita hampir kehilangan kamu?" ucapnya. Rian hanya mengangguk kecil. "Aku baik-baik saja," ulangnya dengan nada datar. Perjalanan kembali ke kota berlangsung. Dalam keheningan, tidak ada yang berani membuka obrolan. Suasana tegang masih menyelimuti mereka. Setiap kali Dika melihat bayangan di kaca spion, jantungnya berdetak lebih kencang, takut kalau sosok berjubah itu muncul kembali. Ketika akhirnya mereka tiba di depan apartemen Rian, Dika menghentikan mobilnya. "Kamu yakin gak mau kita temenin naik ke atas?" tanya Nina, masih khawatir.
Rian tersenyum tipis. "Nggak usah, aku baik-baik saja. Kalian pulang aja. Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucapnya sambil membuka pintu mobil. Rian melangkah keluar, berdiri di trotoar sambil melambaikan tangan. "Kita ketemu lagi besok, ya," ucapnya dengan senyum lebar. Tapi sekali lagi, senyum itu terasa berbeda. Mobil Dika melaju perlahan meninggalkan Rian yang masih berdiri di depan apartemennya. Namun, ketika mereka berbelok di ujung jalan, Nina menoleh sekali lagi dan menyipitkan matanya. "Dik, kamu lihat nggak?" bisiknya pelan. Dika melirik kaca spion. "Lihat apa?" Nina menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Rian, dia masih berdiri di sana, tapi nggak bergerak sama sekali." Dika menghentikan mobil di pinggir jalan, memandang lurus ke kaca spion. Jauh di ujung jalan, Rian masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, hanya diam menatap lurus ke arah mereka. "Apa yang dia lakukan?" tanya Dika bingung. Nina menelan ludah, perasaannya tidak nyaman. Kita balik lagi?" tanyanya ragu. Namun sebelum Dika sempat menjawab, ponsel Nina bergetar di dalam tasnya. Ia merogoh tas dan melihat nama di layar. Rian. "Hah? Rian telepon?" ucapnya terkejut. Dika menoleh. "Apa? Bukannya dia tadi di sana?" Nina langsung mengangkat panggilan itu. "Halo, Rian?" Suara berat dan lemah terdengar dari seberang. "Nina, Dika, tolong aku. Aku masih di sini, di dalam kampung itu. Aku nggak bisa keluar." Nina membelalakkan mata, wajahnya seketika pucat. "Rian, ini kamu? Tapi, kamu barusan turun dari mobil," serunya dengan panik. Dika langsung menatap Nina, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan bercanda, Nin. Barusan kita lihat dia jalan masuk ke apartemen," ucapnya dengan suara tercekat. Nina menggenggam ponsel erat-erat. "Rian, ini benar kamu? Di mana kamu sekarang?" tanyanya sekali lagi. Suara di seberang semakin berat, seolah-olah tenggelam dalam kegelapan. Aku masih di sini, di gudang itu. Mereka tidak membiarkanku pergi. Yang kalian bawa keluar, itu bukan aku," bisiknya sebelum panggilan terputus begitu saja. Nina menatap layar ponselnya yang kini kembali ke tampilan utama. Dia bilang itu bukan dia," ucapnya dengan suara gemetar. Dika langsung memutar mobil dengan cepat, melaju, kembali ke arah apartemen Rian. Namun, ketika mereka tiba di tempat Rian berdiri tadi, tidak ada siapapun di sana. Trotoar kosong, tidak ada tanda-tanda Rian, seolah ia menghilang begitu saja. Dika mematikan mesin, melangkah keluar, dan menatap sekeliling. "Rian, kamu di mana?" teriaknya. Namun hanya suara kendaraan berlalu lalang yang terdengar. Nina menatap kosong ke arah apartemen itu, jantungnya berdetak kencang. "Kalau itu bukan Rian, siapa yang kita bawa pulang tadi?" bisiknya pelan, dan ketika mereka hendak melangkah masuk ke dalam apartemen, pintu kaca di lobi berderit terbuka. Di dalam, bayangan seorang pria berdiri diam, menatap mereka dengan senyuman tipis di wajahnya. Wajah itu adalah wajah Rian, namun matanya kosong. Dan di balik tubuhnya, sosok-sosok berjubah hitam tampak berdiri mematung di lorong, menunggu dalam keheningan. Nina menahan napas, tubuhnya gemetar. "Itu bukan Rian," bisiknya pelan. Dika mundur selangkah, tangannya menggenggam lengan Nina erat. Kita pergi dari sini," ucapnya dengan suara tercekat. Dan saat mereka berbalik, di kaca pintu lobi itu, mereka bisa melihat tulisan samar yang perlahan muncul dari balik embun. "Kalian berikutnya."